Setiap daerah, baik itu di kota maupun di desa, pasti memiliki potensi-potensi maupun kekurangannya masing-masing. Termasuk juga di desa Bleke ini. Terdapat beberapa potensi, salah satunya adalah adanya produksi atau budidaya jamur tiram di salah satu dusun yang bernama Dusun Bila Tepung. Di sana terdapat produksi jamur tiram yang kemudian sering melakukan transaksi dengan daerah lain. Kemudian potensi-potensi tersebut seringkali menarik mahasiswa maupun masyarakat di sana untuk dikembangkan menjadi lebih lanjut dan lebih besar. Namun yang menarik minat saya di sini malah bukan potensi, tapi malah kekurangan dari desa tersebut. Ya, salah satu yang kita ketahui memang masalah yang sangat sulit untuk diatasi sampai sekarang adalah sampah. Hal ini tidak terjadi di desa Bleke saja, tetapi terjadi juga di desa-desa yang lain. Sehingga sangat perlu kita mengembangkan suatu metode atau usulan bagaimana agar sampah itu tidak terus-menerus dibuang sembarangan ataupun dibuang begitu saja, tetapi dapat menjadi nilai guna ataupun nilai rupiah bagi masyarakat di sana, sekaligus dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sana. Kemudian bagi saya sendiri yang menyukai dan sering bergelut di seni rupa, tercetus sebuah ide untuk bagaimana menjadikan sampah-sampah tersebut menjadi suatu karya seni yang dapat bernilai jual bagi masyarakat tersebut. Tercetuslah sebuah ide untuk membuat sampah-sampah tersebut menjadi sebuah lukisan vektor WPAP atau dapat disebut sebuah lukisan. Biasanya dibuat dengan digital, namun kali ini kita akan membuatnya dengan sampah, khususnya sampah anorganik. Ide ini juga tercetus karena terinspirasi dari seorang yang pernah diundang oleh Om Deddy Corbuzier di acaranya Hitam Putih, namun saya lupa namanya. Dia membuat lukisan vektor seperti itu dari sampah dan kemudian viral. Sebuah hal yang menguntungkan saya kira, di mana terdapat sumber daya yang sangat banyak sekali, yaitu berupa sampah di daerah desa-desa yang dapat kita lihat mungkin berserakan di jalan-jalan desa ataupun terkumpul atau dikumpulkan oleh masyarakat di sana. Ide ini juga tercetus karena setiap harinya, setiap keluar dari rumah yang terlihat hanya sampah dan sampah. Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah sungai-sungai yang kemudian tersumbat oleh sampah karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena di sini juga tidak terdapat tempat pembuangan sampah di dusun-dusun, sehingga masyarakat harus pergi ke tempat pembuangan sampah inti, yaitu di tepi jalan, tepat di tengah desa Bleke, di dekat kantornya, sehingga masyarakat mungkin merasa malas untuk pergi sejauh itu hanya untuk membuang sampah. Akibatnya banyak tempat-tempat yang seharusnya tidak dijadikan tempat sampah malah dijadikan tempat pembuangan sampah di dusun-dusun tersebut. Seperti itu. Memang banyak yang telah atau sudah membuat inovasi-inovasi dari sampah tersebut,
Salah satu yang banyak dibuat adalah inovasi bunga-bunga dari hiasan bunga dari sampah tersebut. Sehingga setelah berkonsultasi juga dengan desa yang mengatakan bahwa inovasi bunga-bunga itu sudah sangat umum di desa tersebut, sehingga saya memutar otak dan kemudian memikirkan ide tersebut, yaitu vektor yang saya tahu belum ada di sini. Mayoritas masyarakat menjual produk-produk jadi atau yang memakai bungkus plastik jadi seperti itu. Terhitung sekitar 85% masyarakat di sini yang sudah terdata menjadi pedagang. Itu yang sudah terdata, belum lagi pedagang-pedagang kecil di setiap dusun yang membuka dagangannya tiba-tiba tanpa terdata sebelumnya, sehingga akan banyak sampah-sampah atau sisa-sisa sampah, sisa sampah konsumen yang kemudian akan menumpuk atau berserakan. Masyarakat memang membersihkannya, ibu-ibu rumah tangga melakukannya, namun sampah itu jika tidak dibakar dihanyutkan ke sungai, dan sungai-sungai pun menjadi tersumbat dan mungkin dapat mengakibatkan banjir di daerah selanjutnya. Mungkin tidak berdampak di sini karena sangat jarang terjadi banjir, namun di desa selanjutnya aliran sungai mungkin akan berdampak bagi mereka. Hingga inovasi ini kemudian menjadi penting dan diharapkan berguna sebagai usaha atau peluang usaha kreatif bagi masyarakat yang murah, mudah, dan kreatif. Cara pengolahan vektor WPAP dari sampah ini sendiri terbilang sangat mudah, yaitu pertama kita mengumpulkan sampah yang sangat mudah dilakukan di sini. Kita dapat memungut sampah hanya dengan tinggal mengambilnya saja karena terbilang banyak, hingga dijadikan sumber daya di sini. Kemudian sampah yang mungkin kotor dicuci saja, dan yang sangat kotor atau sudah tercampur dengan sampah-sampah lainnya direndam dengan air sabun dan dikeringkan. Kemudian kita perlu sebuah kertas sebagai medianya. Kertas itu kemudian ditambahkan pola, bisa itu dengan di print seperti ini. Kemudian pola ini akan kita gunting bersama dengan sampah plastik tersebut yang mengikuti pola. Misalnya contohnya yang ini, kita dapat menggunakan selotip untuk menempelkan plastik dan pola ini. Kemudian sampah plastik dan pola tersebut digunting bersamaan. Kemudian setelah digunting bersamaan disusun kembali membentuk pola seperti ini lagi, sehingga menjadikannya berbentuk seperti ini. Untuk pengerjaannya sendiri terbilang sangat mudah, namun harus telaten dan dibutuhkan kesabaran. Apalagi untuk saya sendiri yang mengerjakannya hanya satu orang, lumayan kesulitan dan sangat tidak efisien. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk melakukan
penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat di sini terkait dengan ide saya tersebut. Namun terkendala dengan kelompok lagi di mana saya hanya satu orang. Jadi sasaran atau masyarakat yang bisa saya gapai hanya beberapa saja, yaitu pemuda-pemuda di dekat rumah saya, kelompok selakaran di sini, dan kelompok futsal. Selain itu pula terdapat sedikit hambatan, yaitu karena masyarakat di sini lebih melihat suatu realita seperti itu. Mereka lebih melihat sesuatu yang lebih realistis daripada sesuatu yang mungkin agak diragukan apakah itu akan berhasil atau tidak. Contohnya adalah masyarakat daripada memilih membuat seperti ini akan lebih memilih berdagang, karena itu jelas pendapatan atau penghasilannya. Namun bersyukur ada beberapa pemuda yang mengapresiasi ide tersebut dan bahkan ingin membuat proposal yang sama dengan yang saya buat atau ide saya tersebut. Di desa ini juga terdapat beberapa orang yang berlatar belakang seni atau dapat kita bilang berjiwa seni. Namun yang sangat disayangkan tidak adanya kelompok yang mencakup mereka sehingga tercerai-berai seperti itu. Oleh karena itu sangat penting kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa seni itu bukan sesuatu yang tidak berarti ataupun murah lah begitu. Tetapi seni itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa dan sangat patut diapresiasi. Kita dapat melihat daerah-daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta seperti itu yang terkenal karena keseniannya atau seni-seni kreatif lainnya yang mereka buat dan sehingga menjadi terkenal. Hal itulah yang patut dicontoh oleh masyarakat di sini, bukan malah diam dan tidak berani untuk berinovasi dan lebih memilih suatu yang dianggap pasti. Akhirnya dengan diadakannya KKN ini ataupun sosialisasi kepada masyarakat ini, masyarakat dapat melihat lebih luas tentang potensi-potensi ataupun peluang usaha kreatif dari hal-hal yang ada di sekitar mereka ataupun yang mereka lihat setiap hari. Kemudian mereka dapat mengolah hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang lebih besar sehingga dapat memajukan desa mereka dan dapat dikenal oleh daerah-daerah lain di Indonesia maupun di mancanegara. Saya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.